Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dibungkus ketupat, ambil keranjang diisi nenas. Yang jawab salam penuh semangat, semoga hutangnya cepat lunas. Masya Allah. Podo nggak di Kalimantan Selatan, nggak di Kalimantan Tengah. Urusan hutang, kalau hutang aminnya beda. Berarti orang yang berada di RT 10 saat ini hutangnya akeh, karena aminnya buanter. Insya Allah sederhana, tetap kompak, tetap khidmat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin ajma'in ila yaumiddin, amma ba'du. Engkang kula takzimi para sepuh dan sepuh, para alim ulama, para yai, para ustadz dan ustadzah yang hadir pada peringatan malam hari ini dalam peringatan Maulidur Rasul. Mugi-mugi beliau-beliau dipanjangkan umur oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak RT 10. Alhamdulillah. Puncone kula niki teko Ustaz Sairi. Masyaallah. Kok ngeteko. Kayak Gus Ikdam deh. Masya Allah. Pak RT ada? Izin Pak RT ya, kalau masuk ke wilayahnya sampean, insya Allah RT 10 dapat barokah. Alhamdulillah. Yang kula takzimi Al Ustadz Nasikin. Biasanya kami ketemu kalau acara diundang orang bareng, Pak. Jadi beliau yang ngaji, kalau yang ceramah. Hari ini saya diundang beliau khusus, walaupun godaannya gede, karena acara malam ini banyak direbutkan orang. Ada yang udah lama. Ustadz Nasikin bilang sama saya, malam 2-3 malam Ahad itu ada jamaah yang maksa-maksa minta. Tapi karena memang beliau udah minta duluan, saya khususkan di jadwal di handphone itu bahwa malam ini memang ditakdirkan Allah saya bisa berhadir di RT 10 di kediaman rumah Pak Nasikin. Yang saya muliakan seluruh pembaca maulid yang pada hari ini telah membawakan maulid berjanji ya, kata orang Bugis bersansi. Insya Allah mulai dari jam berapa Pak tadi bacanya? Ba'da Isya, Masya Allah. Hampir 1 jam lebih beliau di konser. Masya Allah. Dengan dibacakan cerita Rasulullah, mudah-mudahan kampung kita selamat, jauh dari segala bala musibah. Mudah-mudahan tanahnya subur, masyarakatnya akur, semuanya makmur, menjadi kampung yang dikatakan baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Gumahrifah loh jenawe toto tantrem karto raharjo, ijo royo-royo ora ana bencana. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ini malam saya curiga. Kenapa Pak Ustaz? Saya curiga susunan acaranya.
Ini acara yang paling sesingkat-singkatnya. Datang nggak lama langsung ceramah. Ini antara dua. Kalau acara cepat dimulai langsung acara inti, ada dua kemungkinan. Satu, memang pengen dengerin ceramah sing dawa, ya. Atau yang kedua, pengen acaranya cepat selesai. Nah, kira-kira yang mana ini? Dua-duanya. Oh, Arab sing dawa nggih. Insyaallah 5 jam telas. Sanggup? Sanggup, Bu? Sing dawa sanggup? Masyaallah. Nanti saya ceramah 40 menit, monggo sisanya sampai lanjutin. Alhamdulillah. Inilah kehebatan Kanjeng Rasul. Coba kita lihat ke belakang. Kanjeng Rasul niku dilahirkan tahun 571 Masehi. 571. Sekarang tahun 2023. Coba ibu-ibu hitung dulu. 2023 dikurangin tuh 571. Pinten? 1452 tahun. Tuh. Pinter Ustaz nih, ngitung cepat. Udah saya hitung di rumah duluan. Pengen ngetes saja. Tapi kayaknya kalau tengah malam macam begini nih, perut lapar nih, nggak bisa diajak ngitung-ngitung. Makanya saya ke ceramah tengah malam begini harus paham, Pak. Mana sih Gin? Malam ini kita makan apa? Hah? Rica. Mentok. Masya Allah, rica. Kenapa Pak Ustadz yang satu ini ceramah nanya lauk? Itu pengaruh dengan ceramahnya, Pak. Karena konconya kula niku di Palangkaraya, Bu. Di Palangkaraya. Katanya kalau ceramah nanya dulu ke tuan rumah. Mangannya apa? Oh, kalau daging sama ayam 1 jam ceramahnya. Ya. Kalau ceramahnya itu malam ketika dihidangkan itu udah dikasih tahu bahwa ikan 1/2 jam. Kalau cuma endok niku 15 telas. Selesai, Pak. Malam ini rahasia kayaknya nih. Oh, lengkap itu ya, ada ayamnya juga. Soto. Masya Allah. Lihat, Nabi itu berarti sudah 1452 tahun yang lalu. Berarti kalau dihitung abad, Kanjeng Rasul itu sudah 14 abad setengah lewat 2 tahun. 14 abad karena 1 abad 100 tahun. 1452 berarti 14 abad setengah lebih 2 tahun. Tapi sampai sekarang nama Kanjeng Rasul itu dipuji-puji, disanjung-sanjung, bahkan sampai ke Samarinda, sampailah ke gang-gang sempit macam begini. Saya sampai nggak tahu saya ceramah ini di mana. Jangan-jangan ceramah di alam gaib saya bilang. Ternyata di sini banyak manusia pecinta Nabi yang mengenal Rasulullah, yang mengagungkan Kanjeng Rasul. Inilah kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita Nabi tidak lekang oleh waktu, tak pernah lapuk oleh derasang hujan, tak pernah lekang oleh panas mentari. Itulah cerita Nabi. Beda dengan cerita dongeng-dongeng. Taruhlah umpamanya maling kundang, tangkuban perahu, cerita hantu betangkop. Membanjar tahu hantu betangkop. Ini anak sekarang ini anda tak mengenal lagi, Pak. Padahal cerita-cerita itu baru ratusan tahun saja. Tapi cerita Nabi, Allahu Akbar, makin kesini makin luar biasa. Maulid-maulid di mana-mana. Kelompok-kelompok pemuji Nabi yang senang bersolawat ada di mana-mana. Inilah khususiat yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang memuji Rasulullah
Orang-orang yang senang bersolawat kepada Rasulullah, itu kampung akan diselamatkan dari bala musibah. Mana dalilnya? Coba tadi Ustadz, saya minta bacakan yang marhabannya tadi Ustadz. Kalau marhaban versinya sampean, lagunya gimana? Yang marhaban, ya Nurul Aini. Coba. Nah, coba yang versi berjanji gimana? Yang ada kata-kata marhabannya. Nah, coba. Mik. Siap. Ustaz Heri, bantu Ustaz Heri. Oh iya Ustaz Heri. Ustaz Heri ini suara emas ini. Coba. Kalau marhaban, Ustaz Heri gimana versinya? Biar kita bisa terjemahin. Oh, enggak apa-apa. Coba, Ustaz Heri. Biar kita yakin setiap orang membaca tentang cerita Nabi, ada keberkahan yang turun di kampung itu, rahmat Allah, diantaranya dijauhkan dari bala musibah. Bacakan Ustaz. Sallu ala Nabi Muhammad. Marhaban ya nuru aini, marhaban jaddal Husaini, Allah marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal Husaini, Allah marhaban. Alhamdulillah. Itu teknik Ustadz pengen minum begitu caranya, Bu. Dibawa selawat dulu. Coba lihat kata-kata marhaban. Marhaban ya nurul ain. Marhaban itu bahasa Arab. Bahasa Jermannya sugeng rau. Ya, Jerman bagian Lamongan. Selamat datang. Kalau bahasa Banjarnya welcome. Banjar bagian mana itu? Artinya kita menyambut Nabi. Tadi saya dari mobil turun, jalan kaki, ketika disebutkan kalimat-kalimat Nabi dekat lahir, lalu kita berdiri. Kita berdiri itu bukan nyambut penceramah. Jadi saya jangan GR di sini. Jemaah pada berdiri semua nih, nyambut saya nih. Enggak. Marhaban atau mahalul qiyam itu adalah menyambut kelahiran Rasulullah, dan ketika dibacakan marhaban inilah Kanjeng Rasul hadir di tempat kita. Amin. Loh, kalau sudah Rasulullah datang, apa? Ketika ada di zaman Nabi, ada yang mengatakan Abu Jahal. Apa katanya? Ya Muhammad, minta sama Tuhanmu, seandainya engkau benar-benar utusan Allah Tuhanmu itu, maka kau doalah dengan Tuhanmu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi'adzabin alim. Di dalam Quran itu disebutkan. Silakan kau minta dengan Tuhanmu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, tolong kau minta hujankan batu dari langit. Minta dengan Tuhanmu. Coba kalau kau memang betul-betul Nabi utusan Allah Tuhanmu, kau minta dengan Tuhanmu hujan batu saat ini. Ditantang Rasulullah. Awitina bi'adzabin alim, atau mintakan azab, turunkan siksa apa saja. Kanjeng Rasul ketika ditentang macam begitu, Nabi ingat, Nabi tidak bertutur, Nabi tidak berucap, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi nggak pernah ngomong asbun asal bunyi nurutin hawa nafsu. Tapi Kanjeng Rasul kalau ngomong in huwa illa wahyu yuha, kecuali sesuai wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Beliau diam ketika dimintakan oleh Abu Jahal dan teman-temannya minta azab dari langit, turunkan hujan batu. Dijawab oleh Allah dalam Quran. Apa kata Allah?
Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Niku ayat ini. Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, dan tidaklah Allah mengazab mereka, wa anta fihim, sementara sampean wahai Muhammad masih ada di kelompok mereka itu. Jadi maksudnya begini, nggak bakal Allah menurunkan siksa, nggak bakal Allah menurunkan azab kalau Kanjeng Rasul masih di kampung itu. Gitu. Kalau Allah turunkan hujan batu, sekampungan disiksa, sementara Kanjeng Rasul masih ada di kampung itu, kena Nabi. Makanya ini salah satu kasih sayang Allah kepada para nabinya, kepada para rasulnya. Bu, Ibu kenal Nabi Lut? Kenal ya Nabi Lut ya? Nabi Lut, Bu, satu kampung diazab Allah. Kenapa? Sebab Nabi Lut ini punya istri, bojone Nabi Lut niku germong. Jadi dia cari pelanggan ya, di zaman Nabi Lut. Lalu ada di situ apa perempuan-perempuan mengerjakan perbuatan maksiat yang besar. Kaum Sodom bahkan satu jenis. Dibalakkan Allah kampung Sodom, dibalik oleh Allah, Bu. Yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, kayak uang bikin martabak nih loh, hancur kaum Sodom. Tetapi apakah Nabi Lut kena bala itu? Tidak. Sebelum bala diturunkan Allah, Nabi Lut disuruh ngungsi dulu, Pak. Tapi nggak kayak Rempang. Kalau kasus Rempang kan dikosongkan, toh. Ada 16 desa. Mugi-mugi diberi kesabaran. Beliau, Masya Allah, orang-orang Rempang, kita enak, nggak ada yang musir-musir kita. Sebelum bala datang, Lut disuruh oleh Allah ninggalin kampung. Lut, kau keluar, Lutai ya. Orang Banjar begitu, Bu. Lut, nih bala sebentar lagi pengen datang. Ini masyarakat Sodom, orang kampung Sodom ini udah nggak becus. Keterlaluan, kata Allah, aku ingin menurunkan bala gempa bumi. Kamu ngungsi, Lut. Ajak pengikut sampean yang beriman, ajak keluar kampung Sodom. Malam-malam, Bu, tengah malam, Nabi Lut dengan umatnya disuruh oleh Allah meninggalkan kampung Sodom. Ternyata waktu subuh mereka lagi enak-enak turun, lagi enak-enaknya tidur. Disitulah bala datang. Ngeri. Hancur sehancur-hancurnya. Tapi Nabi Lut, Nabi Allah, Rasul Allah disuruh ngungsi dulu. Gitu. Allah nggak mau nabinya kena bala. Ketika Allah menurunkan bala Nabi Nuh, kenal Pak ya Nabi Nuh ya? Nabi Nuh begitu juga, Pak. Disuruh bikin kapal bertahun-tahun, mereka ngejek Nabi Nuh. Nabi Nuh nulis edan. Kenapa kok bikin kapal di atas gunung? Tapi Nabi Nuh nggak peduli karena perintah Allah bikin kapal di atas gunung. Gimana turunnya, kata orang? Wangel, susah. Orang kan bikin kapal di mana, Pak? Biasanya dekat pantai ya. Dok kapal kita Samarinda ini kan biasanya tuh kayak di penggalangan kapal gitu loh. Jadi kalau umpama selesai kapalnya dorong dikit berlabuh. Ini di atas gunung, ya kayak di tempat kita ini. Kampung apa nih, Pak? Sidodadi. Jabal Nur 2. Ya Allah, bikin kapal di sini loh. Gimana ceritanya? Atas gunung loh ini. Saya liatin, Masya Allah, kelap-kelip lampu Samarinda dari mobil, Bu. Ternyata saya 18 tahun tinggal di sini. Udah 18 tahun saya masuk di Samarinda.
tapi baru kali ini nyampe ke sini. Luar biasa. Ternyata banyak bidadari-bidadarinya juga di sini. Inilah calon penghuni surga. Sing sepuh, gak usah amin. Kenapa di surga nggak ada yang peot-peot? Itu Nabi sendiri yang bilang, Bu. Ketika ada nenek-nenek nanya, ya Nabi, orang kayak saya ini masuk surga enggak? Enggak, katanya. Nangis tuh nenek. Dihibur Nabi, Nek, maksud saya orang potongan kayak nenek ini enggak ada di surga, gitu. Jadi di surga itu dikatakan dalam hadis Nabi, usia orangnya di sekitaran 33 tahun. Salasan wa salasin dalam hadis Nabi. 33 tahun. Ini nenek-nenek mungkin bisa bayangin tuh waktu umur 33 kayak apa? Oh, kenceng segala-galanya. Dan dikatakan di dalam kitab Sabilu Ad-Dikar bahwa orang yang berada di dalam sorga dikatakan Allah apa? Mereka selalu muda dan tidak pernah tua. Tidak ada waktu di sana itu. Jadi kalau umur segitu ya segitu. Abadan abadak selama-lamanya. Oh, kalau sekarang kan yang muda-muda bisa jadi tua karena masih ada waktu. Di sorga nggak ada lagi. Nah ini Nabi Nuh ketika bala banjir. Apa balanya Nabi Nuh? Banjir. Bukan tsunami, Bu. Sunimo. Ini sepupunya tsunami. Sunimo. Kenapa? Kalau tsunami di Aceh cuma pohon kelapa yang tenggelam. Zaman Nabi Nuh, gunung-gunung tenggelam semua. Sehingga kapal Nabi Nuh yang atas gunung berlayar dewe sendiri dengan jalan enak. Ada hikmah Allah suruh bikin kapal di atas gunung. Tapi Nabi Nuh sebelum balak banjir sudah disuruh Allah, Nuh, bawa umatmu yang beriman masuk kapal, sebentar lagi bala akan turun. Masuk Nabi Nuh, masuk pengikut-pengikutnya, sudah dilihat selesai. Tidak lama turun hujan yang tak berhenti. Akhirnya air laut tumpah ke darat, rata daratan dengan air yang begitu besar. Akhirnya Nabi Nuh manggil anaknya, Kan'an, berikin dong. Orang Jawa Nuhnya nih, Bu. Apa katakan an? Aku nggak mau, Abah. Sa'awi ila jabalin yu'simuni minal ma'. Dalam Quran disebutkan begini. Sa'awi ila jabal. Kula akan munggah. Naik munggah. Bahasa Jawa ini Bu belepotan, tapi tidak apa-apa Bu ya. Di malam ini orang Banjar hendak bahasa Jawa Bu ya, kayak nenek. Ya. Saya akan sa'awi ila jabal. Saya akan naik ke gunung. Yu'simuni minal ma'. Akan menyelamatkan saya daripada air ini. Apa jawab Nabi Nuh? Nah, hari ini azab Allah. Nggak ada yang bakalan selamat. Ayo nak, berikin nak. Sini. Tapi kan anak Nabi Nuh kena azab oleh Allah. Anak Nabi. Tapi nabinya selamat. Gitu. Apabila mau turun bala, diungsikan dulu. Nah Rasulullah ketika diminta oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya supaya dihujankan batu, lalu dijawab oleh Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah nggak bakal nurinin azab, bala, siksa sementara Kanjeng Rasul masih berada di lingkungan mereka. Orang yang baca maulid itu menghadirkan Nabi loh. Orang baca maulid di kampung-kampung, itu Kanjeng Rasul datang, Allah rahmati kampung itu, berarti kampung itu akan selamat daripada bala musibah. Amin. Tuh. Jadi jangan protes-protes dengan orang yang baca maulid. Justru orang baca maulid ini akan menjadi penolak bala musibah di kampung itu. Mugi-mugi amin. Kemudian disambung Allah ayat ini.
wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah mengazab mereka sementara mereka penduduk kampung tadi masih beristighfar meminta ampun kepada Allah. Maaf tadi Maulid berjanji dibuka dengan istighfar enggak? Astagfirullahaladzim, biasa kan begitu ya toh? Maulid manapun selalu dibuka dengan istighfar itu ya? Astaghfirullahaladzim li wali walidayya, ya kan? Wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini enaknya apabila di kampung itu ada pembacaan maulid, menjadi sebab kita diampunkan dosa, dimintakan oleh pembaca maulid dan rombongannya supaya yang hidup, yang mati, jiran, tetangga semuanya diampunkan oleh Allah. Coba kalimatnya kita artikan. Jadi besok-besok Ustaz Seri bantuannya lebih Ustaz Seri, istighfarnya Ustaz Seri yang tadi itu Ustaz Seri, nanti kalau terjemahin supaya kita mantap baca maulidnya. Astaghfirullahaladzim ya Allah, wali walidayya. Astaghfirullahaladzim ya Allah, saya minta ampun kepada Engkau Tuhan yang maha besar. Li wali walidayya, li untuk diriku, untuk diri kita dulu Bu, yang tukang baca nih. Kemudian bukan untuk dirinya, wali walidayya juga untuk kedua orang tua saya. Wali ashabil huquqil wajibati alayya. Wali ashabil huquqil wajibati alayya, dan bagi orang-orang yang berhak atas diri saya. Siapa? Paman, bibi, anak, cucu yang berhak atas diri kita. Lanjut. Wali jami'il mu'minina wal mu'minat. Saya pun meminta ampunkan kepada Engkau Tuhan yang maha besar kepada saudara saya yang beriman, mukminin laki-laki, beriman sing lanang, wal mu'minat, dan yang beriman yang perempuan. Lanjut Ustaz. Wal muslimina wal muslimat. Dan saya minta ampunkan juga dosanya saudara kami muslim sing lanang dan muslim sing wedok muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. al ahya'i minhum, yang hidup di antara mereka muslimin muslimat, mukminin mukminat, wal amwat, ataupun yang telah berkubur, yang telah mati. Amwat itu mati, yang telah meninggal. Berarti orang baca maulid itu meminta ampunkan orang-orang yang ada di sekitarnya, dalam rumah tangganya, jiran tetangganya, kemudian juga orang-orang yang hidup yang di mana saja, bahkan yang mati dikubur pun diminta ampunkan oleh orang yang baca maulid. Ini untungnya. Jadi kalau ada di RT itu pembacaan maulid, jangan diprotes. Apa? Itu menjadi sebab terampunkan dosa kita dan juga dijauhkan dari bala musibah. Amin Allahumma amin. Apalagi bulan-bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini adalah tepatnya bulan kelahiran Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang menyebutnya bulan Rabiul Awal ini, ada yang nyebutnya bulan Maulid, ada yang nyebutnya bulan Maulud, ada yang nyebutnya bulan Mulud. Nah, tiga ini Maulid, Maulud, Mulud, yang mana yang benar? Semua benar. Lihat ya. Kalau orang menyebutnya bulan Maulid, itu diambil dari isim zaman. Asal katanya juga walada yalidu, Pak. 3 huruf, walada yalidu artinya lahir. Maulid artinya isim zaman. Zaman itu masa, waktu, detik-detik kelahiran Nabi, masa-masa kelahiran Kanjeng Rasul.
Jadi kalau orang nyebut maulid nggak salah, betul, ada alasannya. Ada orang nyebut maulud. Maulud diambil dari isim maf'ul. Mauludun artinya yang dilahirkan atau terlahirnya. Makanya ada syair yang ya khaira maulud, wahai sebaik-baik yang dilahirkan. Ya Rasulullah. Jadi kalau orang nyebut Rabiul Awal di bulan Maulud, Mauludur Rasul katanya, berarti bulan dilahirkannya Kanjeng Rasul. Nah, yang ketiga mulut. Nah, ini ada mengkhawatirkan juga mulut nih, Pak. Jawa muludan. Muludan. Mulut. Kami Banjar mulut juga. Di Kalteng mulut juga. Karena maaf, tadi disebutkan saya dari Banjarmasin. Memang saya sekolahnya di Banjarmasin. 10 tahun saya di Pondok Pesantren Al-Falah di Banjarbaru. Tapi aslinya pulau niku Kalteng, Kalimantan Tengah. Itu di Pangkalan Bun. Nah, jadi Palangkaraya, Sampit, Pangkalan Bun, kepala sakit, hutang betimbun. Itu masuk ekor. Itu dekat juga dengan Kalbar, Pak. Jadi saya itu dekat dengan Pontianak. Jadi boleh pantunnya ditambah lagi. Sampit, Pangkalan Bun, Pontianak, kepala sakit, hutang betimbun, bini hendak beranak. Mana hutang betimbun, bini pula pengen beranak. Kalau kami orang Kalteng menyebutnya bulan mulut, sama mulut juga. Cuman dia pakai T, mulut. Kalau orang Jawa muludan, ada dal begitu. Ternyata survei membuktikan. Ini bulan Rabiul Awal disebut bulan mulut, Pak. Ternyata ada alasan. Pertama, memang bulan Rabiul Awal ini mulut. Kalau orang Kutai bilang sungut. Jawa lambe. Bu, mulut kita nih kalau Rabiul Awal dapat jatah terus. Nih, yang dihidang-hidangkan ini mulut nih, tugas ini, Pak. Ada donat, ada lemper, ada pukis nih. Ini mulut nih jatahnya nih. Masya Allah. Kalau ceramah itu kadang-kadang sehari bisa 6. Sehari 6 kali. Hari Ahad tanggal 17, Bu. Ahad kemarin 6 kali ceramah. Subuh jam 10 di Bumi Sempaja, ba'da zuhur di kilometer 25 Betuah, kemudian ba'da asar di perumahan Korpri Lobakung, ba'da maghrib di Bumi Sempaja lagi Masjid Assalam, ba'da isya itu kemarin di Mespama perusahaan batubara. 6 kali dalam sehari. Nggak kayak minum obat kan cuma 3 kali sehari. Ini ceramah 6 kali. Allahu Akbar. Itu, Bu, kadang-kadang saya ceramah di satu tempat, Pak. Itu panitia kadang-kadang nyanguin tuh ada 4 kotakan. 6 kali ceramah, 4 kali 6, 24 kotak. Alhamdulillah kalau bulan mulut itu gas di rumah jarang bunyi. Beras rojo lele kura-kura jarang beli. Kenapa? Berkah bulan mulut ini dapat jatah. Tapi ada yang ngaliin. Ustadz tuh kalau 6 kali ceramah, 1 kali ceramah umpamanya 1 juta, berarti 6 juta. Enggak ada. Ustadznya nggak kayak artis. Artis tuh ada tarifnya. Ustadz mana ada? Tanya Ustadz Nasikin. Ada ke Ustadz Gusti itu nanya berapa dikasih? Enggak, karena saya ikut ceramah nggak pernah mikirin amplop. Enggak. Isinya juga enggak. Bukan bisa Ustadz. Saya nggak pernah kalau ceramah, Pak, ya, memikirin amplop dan isinya. Kenapa? Karena lain tugas saya, tugas panitia. Nih, loh. Makanya ada istilah, apabila ada ustadz ceramah mengharap amplop niku dosa. Apabila ada ustadz ceramah ngarap duit dosa, mengharap bayaran dosa. Tapi kalau ngundang ustadz nggak dibayar dosa besar. Ya Allah. Gitu. Itu mulut kita dapat jatah sampai sehari 24 kotak. Mulut itu.
Tapi yang kita maksud bulan Rabiul Awal itu disebut dengan bulan muludan, artinya mulut kita ini banyak-banyaklah bersolawat. Mulut kita ini sering-seringlah memuji Rasulullah. Supaya apa? Supaya kita dapat rahmat, supaya kita dapat syafaatnya Kanjeng Rasul. Amin. Allahumma amin. Solawat ini, Masya Allah, satu amalan yang Allah mengerjain solawat. Ketika Allah mewajibkan ibadah sholat, Allah nggak sholat. Ketika Allah mewajibkan ibadah puasa, Allah nggak berpuasa. Ketika Allah mewajibkan ibadah haji bagi yang mampu di dalam rukun Islam, Allah tidak berhaji. Tetapi ketika Allah menyuruh kita manusia, umat Rasulullah bersolawat, maka Allah lah pelaku utamanya. Dalilnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini dalil sholawat. Ayatnya hafal kita, apalagi yang laki-laki. Setiap Jumat tuh Bilal pasti bacain ayat ini. Innallaha, sesungguhnya Allah. Allah duluan, Bu. Wa malaikatahu, dan malaikatnya ngapain? Yusalluna 'alan nabi, selalu bersolawat kepada nabi kita Muhammad. Berarti Allah ikut solawat. Allah yang duluan, baru malaikatnya, baru dipanggil Allah dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai wong beriman. Yuk, yang aku beriman dipanggil Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai wong beriman, sallu. Sallu, Pak, adalah fi'il amar. Fi'il amar dalam ilmu sorof itu kata perintah. Sallu, berselawatlah kalian, berarti perintah. Wong beriman disuruh sallu wasallimu, bersalawat dan bersalimlah kalian, bersalamlah alaihi, atas kanjeng Nabi, taslima, akan salam kehormatan. Berarti orang yang berselawat dan bersalam kepada Nabi telah melaksanakan perintah Allah, dan Allah mengerjakan selawat itu, Pak. Makanya kalimatnya innallaha wa malaikatahu, Allah dulu baru malaikatnya. Seakan-akan dalam ayat ini Allah pengen bilang begini, umat Nabi Muhammad, kalau urusan selawat aku yang duluan. Tapi selawat Allah, selawat malaikat, dan selawat kita sebagai umat Nabi beda-beda, Pak, kegunaannya. Ini nih kita pecahin juga. Allah berselawat kepada Nabi untuk apa? Malaikat berselawat kepada Nabi fungsinya untuk apa? Nah, kita sebagai manusia, umat Rasulullah, berselawat kepada Nabi fungsinya untuk apa? Pertama, selawat Allah kepada Nabi, apabila Allah berselawat kepada Nabi, itu adalah memberikan rahmat kepada Rasulullah. Makin memberikan rahmat kepada Rasulullah. Lalu malaikat berselawat kepada kanjeng Rasul, fungsinya untuk apa? Untuk mengistighfarkan kepada Nabi, walaupun kanjeng Rasul nggak berdosa. Jadi selawatnya Allah adalah rahmat untuk Nabi, selawatnya para malaikat istighfar buat Nabi. Lalu selawat kita sebagai umatnya apa? Untuk mendoakan Nabi supaya bertambah kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hati-hati, kalau kita berselawat kepada Nabi, itu sebenarnya bukan kita, Pak, yang memberikan manfaat kepada Nabi. Tetap Allah, tetap Allah. Coba sampean baca. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli wa sallim. Coba kita baca selawat itu kan begitu.
sallallahu, mudahan Allah memberikan selawat. Tetap Allah Pak yang memberikan selawat kepada Nabi. Jadi nanti kalau sampean banyak selawat, jangan merasa diri kita yang banyak selawat. Tetap kita memohonkan selawat itu Allah yang memberikan rahmat kepada Rasulullah. Bahkan diartikan orang, setiap orang berselawat sama dengannya dia berzikir kepada Allah. Jadi selawat itu juga bentuk zikir. Jangan salah paham memaknai zikir. Zikir itu kan cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan hanya la ilaha illallah zikir itu, selawat pun zikir. Jadi la ilaha illallah itu apa? Itu afdolul zikir. Namanya paling afdol zikir adalah la ilaha illallah. Selawat itu zikir juga Pak. Zikir ini bukan bahasa Arab. Kalau bahasa ini Pak, bahasa Spanyolnya eling. Zikir itu eling. Setiap orang yang mengingatkan dengan Allah, mau itu sholawat, mau itu zikir, mau itu pengajian-pengajian, tapi dia membuat ingat dengan Allah, untuk dia dekat dengan Allah, namanya majelis, itu majelis zikir juga. Coba sholawat. Kita sholawat itu nggak lepas dari kalimat Allah. Sallallahu ala Muhammad. Ada Allah di sana. Allahumma salli ala Muhammad. Ada Allahnya Pak. Allahumma. Ada kalimat Allahnya. Berarti orang yang bersolawat sama dengannya juga dia telah berzikir kepada Allah. Nah, mudah-mudahan dengan solawat kita yang selalu kita senandungkan ini menjadikan sebab kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Orang yang bersolawat kembali manfaatnya kepada diri yang bersolawat itu. Di antaranya dia akan dapat syafaat Nabi. Kata Nabi, man shalla alayya, siapa yang baca salawat kepadaku, hina yusbihu ashran, di pagi hari 10 kali, wa hina yumsi ashran, di waktu sore 10 kali, adrakathu bi syafaati yaumil qiyamah, maka dia berhak ditemui oleh syafaatku nanti di hari kiamat. Jadi kalau pengen dapat syafaat Nabi, banyak-banyaklah bersalawat kepada Nabi. Harus ada modal. Maaf kadang-kadang orang pengen dapat syafaat, tapi nyebut nama Nabi nggak mau. Bahkan Nabi katakan parah lagi. Kata Nabi, ada 3 orang nanti di akhirat nggak bakal ngelihat wajahku. Bu, Ibu, kata Nabi, ada 3 orang nanti di akhirat, di hari kiamat nggak bisa ngeloin wajahku, kata Nabi. Kalau sudah nggak bisa ngelihat wajah Nabi, berarti jauh untuk dapat syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang 3 ini? Kata Nabi, orang yang disebutkan namaku kepadanya, walam yusalli alayya, dia nggak mau rak gelem untuk berselawat kepadaku. Makanya kalau bisa kita, apabila orang sebut nama Muhammad, tapi ya sedang-sedangnya lah. Kadang-kadang ada sih semangat luar biasa Pak. Di Kelapa Gading Pak. Waktu itu Guru Udin yang ceramah. Ketika disebut nama Muhammad, Allah, sampai Guru Udinnya kaget. Waduh, ya terserahlah yang sesuai. Mau sallallahu alaihi, boleh. Itu orang-orang yang begini kata Nabi, niku wong medit, kikir sekek. Ujaran banjir banyu diganggam kada titik, pelit medit pisit merikiwit. Udahlah pelit dengan harta, ketika nama Nabi disebutkan dia nggak mau berselawat kepada Rasulullah SAW. Niku medit kelas dunia, san akhirat. Loh, na'udzubillah kita. Jadi ada orang yang nggak bisa ndelain wajahnya Kanjeng Rasul. Di antara penyebabnya memang nggak mau selawat. Jadi
disesuaiin tuh. Pengen dapat syafaat Nabi tapi berselawat nggak mau. Artinya apa? Modalnya nggak enak. Untuk dapat syafaat Nabi itu harus ada modal, Pak. Gitu. Kita ini kadang-kadang nggak ngukur diri. Pengen apa? Masuk surga, nggak tanggung-tanggung, surganya Firdaus. Loh, itu kan surganya para aulia, para syuhada. Lah sampean amal sampean apa? Nggak enak. Salat emah, puasa ra gelem, selawatan. Apa itu selawatan? Ini namanya nggak punya modal, Pak. Hati-hati, sesuaiin, ngacak dulu. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, apa disebutkan itu? Bahwa nanti dipanggil ahli penduduk sorga itu. Baru sore tadi saya belajar kitab Sabilul Adhikar. Disebutkan dalam Al-Quran ini bahwasanya nanti dipanggil tuh mereka yang beramal, Pak, yang beramal soleh waktu di dunia. Kemudian mereka dikatakan, ini sorga diwariskan kepada kalian dengan sesuai apa yang kalian beramal waktu di dunia. Dan tempat di sorga niku sesuai dengan wanipiro gitu. Kita tuh kan ibaratnya, ini kan ibaratnya. Saya sering nonton Borneo FC main. Nah, sering. Saya kadang-kadang, Pak, di tribun VIP 150.000. Jadi nontonnya itu kan namanya di VIP itu, Pak, enak duduknya. Kemudian kalau hujan nggak kehujanan. Beda kan dengan di tribun timur ya, yang sebelah sana itu kehujanan, panas. Tapi kan murah, Pak. 50.000 dia tahu. Nah, tapi kalau pengen enak, wanipiro. Sorga begitu. Kalau pengen sorga yang nikmat, banyak-banyaklah kita ini banyak amal soleh. Bahkan kata Nabi, ketika sahabat bernama Rabi'ah bin Ka'ab ini adalah anak muda miskin. Jadi ibarat lagu dia, langit sebagai atap rumahnya, bumi sebagai lantainya. Nggak punya rumah, Pak, tunawisma. Jadi dia tidur di masjid. Tapi dia tidur di masjid senang bantuin Nabi. Kalau Nabi pengen wudhu, Rabi'ah bin Ka'ab selalu mengambilkan air wudhu Nabi. Nabi pengen sendal, pokoknya berkhadam kepada Nabi, tapi tidurnya di masjid. Kenapa nggak punya rumah? Lalu kata Nabi, ya Rabi'ah, sal, mintalah kamu. Karena sering membantu kanjeng Rasul. Kata Nabi, kamu pengen apa? Ayo minta dengan saya. Kata Rabi'ah, ya Nabi, as'aluka, saya hanya meminta kepadamu supaya nanti saya menjadi teman sampean, koncolnya sampean di surga. Saya pengen jadi teman sampean di surga. Kata Nabi, adakah yang lain lagi? Cuma minta itu tok, kata Rabi'ah. Kata Nabi, fa'inni ala nafsika, maka tolong bantu saya untuk memenuhi keinginanmu bikasrati sujud, dengan engkau memperbanyak sujud. Apa dari hadis ini? Nabi pengen mengajarkan nggak cukup cuma dengan doa, nggak cukup dengan minta, harus ada usaha. Kalau aku doakan kamu masuk surga, jadi koncoku nanti di dalam surga, kau juga berusaha banyak-banyak sujud kepada Allah. Harus ada modal dulu, baru dapat syafaat. Jadi macamnya syafaat ini, ibaratkan kita punya sarung, Pak, robek. Nah, untuk nambal-nambalnya itu syafaat. Tapi harus ada sarungnya dulu. Sholat, ya kadang-kadang sholatnya ini nggak khusyuk, kadang-kadang bisa lupa. Ini 2 rakaat apa 4 ya? 4 apa 2 ya? Nah, itu kan artinya sholatnya agak kurang-kurang, Pak. Nah, nanti syafaatnya yang nambal-nambalnya.
Puasa mungkin kadang-kadang puasanya cuma menahan lapar dan haus, tapi gugur kewajiban, ya toh? Matanya jelalatan, gitu kan? Nah itu. Nah, syafaat tuh nambal-nambal begitu, Pak. Jadi ibarat sarung, ada sarungnya, baru yang robek-robek, yang bolong-bolong ditambal sama syafaat. Tapi kalau sarungnya nggak ada, apa yang ditambal, Pak? Kalau puasanya nggak ada, sholatnya nggak ada, apanya yang ditambal, gitu. Jadi jangan salah paham syafaat. Kalau pengen dapat syafaat Nabi, diantaranya banyak-banyak baca sholawat kepada Rasulullah. Amalkan apa yang sudah dianjurkan Rasulullah. Banyak. Kalau bulan Maulid ini menceritakan akhlak ajaran Nabi banyak. Tapi kalau yang enak, Pak, amalannya gampang, tapi kebaikannya besar. Kata Nabi apa? Supaya kita bisa nanti melestarikan sunnah Nabi. Kata Nabi, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian nggak iso melebu sing surga sampai kalian benar-benar beriman. Nggak bisa masuk surga, Pak, kalau belum benar-benar beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian nggak bisa juga sampai beriman sempurna kalau kalian masih belum bisa saling mencintai. Awala adullukum, kata Nabi, maukah aku tunjukkan kepada kalian ala syai'in, atas satu gawian, idza fa'altumuhu, apabila kalian kerjakan pekerjaan itu, tahabbtum, kalian akan saling mengasihi, saling cinta, menyayangi. Mau enggak, kata Nabi? Kata sahabat pasti mau. Apa kata Nabi resepnya supaya saling tumbuh rasa sayang cinta di antara kita, supaya kita saling menguatkan iman? Kata Nabi, absus salam bainakum, sering-sering menebarkan salam di antara kalian. Gampang kan salam tuh. Tapi kebaikannya apa? Satu, menumbuhkan rasa sayang di antara sesama kita. Yang kedua, dengan berkat itu akan menjadikan kita orang yang sempurna iman dan akan masuk kita ke dalam surganya Allah. Makanya salam ini kan sunnah. Tapi sunnah di akhir zaman jarang dipakai orang. Makanya di kantor-kantor itu jarang salam nih, Pak. Yang ada tuh selamat pagi, Pak. Selamat pagi itu nggak mendoain. Selamat pagi, Pak. Itu paginya yang selamat, bapaknya belum. Tapi kalau salam, Masya Allah. Assalamualaikum. Apa artinya tuh? Keselamatan atas sampean. Didoain. Warahmatullahi, rahmat Allah buat sampean. Wabarakatuh, berkah Allah buat sampean. Orang kalau didoain selamat, dapat rahmat, dapat berkat, senang. Lalu yang didoain balas juga, waalaikumsalam, dan juga atas kamu keselamatan. Warahmatullah, atas sampean dapat rahmat Allah, wabarakatuh, dapat berkah Allah. Orang Islam apabila saling ketemu ngucapin salam, disitulah saling doa mendoakan. Dapat selamat, dapat rahmat, dapat berkat, 3 kebaikan. Tapi akhir zaman itu tadi, apabila ada orang salam, apalagi lingkungan kantor yang sudah modern, Pak, salam itu apabila kita ngucapin salam dianggap kita nih aneh, norak, narsis, kayak alim-alimnya aja, dibilang kayak pak alimnya, padahal sunnah Nabi. Tapi memang kata Nabi begitu, akan datang kepada umatku, kata Nabi, satu zaman, satu masa, as-sabiru fihim ala dinihim, yang mereka sabar dalam menjalankan ajaran agama mereka, kalqabidi alal jamri, bagaikan menggenggam bara api. Bara api itu, Bu, orang nyate itu kan, Bu, ada bara apinya. Nanti orang yang menjalankan perintah agamanya, mereka yang sabar mau menjalankan perintah agama di akhir zaman, kata Nabi, laksana memegang bara api. Apa? Simalakama, serba salah, digenggam tangan melepuh,
dilepasin bara api, padam. Bara api itu kan kalau ditaruh di tanah, Bu, bisa padam. Begitu juga sunnah Nabi. Di akhir zaman kata Nabi, ada masanya orang yang mau menghidupkan sunnahku itu seperti megang bara api. Dilaksanakan, siap-siap dibuli-buli orang. Dibilang orang kayak orang alim. Sekarang gak zaman salam-salam itu. Tapi kalau nggak dipakai, nggak dipegang bara api, ya wes hilang. Sunnah Nabi bakal nggak ada yang lakuin lagi. Tapi bagi orang-orang yang sabar, pahalanya gede. Pahalanya gede. Apa kata Nabi? Man tamassaka bi sunnati, sapa wong yang berpegang teguh dengan sunnahku, inda fasadi ummati, tatkala udah hancurnya keadaan umatku, apa kata Nabi? Kana lahu mislu mi'ati syahidin, maka bagi dia mendapatkan pahala seperti 100 orang mati syahid. Bu, Ibu, Bu, orang mati syahid itu sekali apa berkali-kali? Cuma sekali tak? Gugur, Allahu Akbar, bes, mati, meninggal dia. Cuma sekali dia mati syahid. Tapi itu pun darahnya orang mati syahid lebih harum daripada kesturi. Makanya orang mati syahid itu tidak boleh dimandiin. Kenapa? Karena akan menghilangkan keistimewaannya. Dikubur dengan darah-darahnya, dengan baju-bajunya. Bahkan tidak perlu dimandiin, tidak perlu dikapanin, bahkan tidak perlu disolatin. Langsung dikubur. Itu keistimewaan orang mati syahid. Tapi cuma sekali. Bahkan orang mati syahid itu katanya, mereka dikubur tuh pengen dihidupin lagi, pengen mati syahid lagi, pengen dihidupin, bisa mati syahid lagi. Kenapa? Betapa gedenya pahala yang dia dapatkan, pengen diborong semua. Tapi nggak bisa, ya, betul sakit, nggak bisa. Tapi orang yang menghidupkan sunnah Nabi, kata Nabi, man tamassaka bi sunnati, siapa orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, maksudnya mengamalkan sunnahku, inda fasadi ummati, ketika hancurnya keadaan umatku, nggak mau lagi mereka menghidupkan sunnah, tapi ada orang-orang yang mau menghidupkan sunnah Nabi, kana lahu mislu mi'ati syahid, maka bagi dia dapat pahala 100 orang mati syahid. 100 orang mati syahid, Pak, pian dapatkan. Orang mati syahid itu cuma sekali, sampai yang 100 orang mati syahid sampai dapatkan. Ya Allah, tapi memang tantangannya gede. Lihat di sunnah Nabi, Bu. Anak muda sekarang ini kan jarang tuh. Kalau ketemu kawan, hey bro, bro, ya Pak, nggak ada salam lagi. Ketika ada anak-anak muda, assalamualaikum, wah itu ada bau sorga nih, dibuli-buli tuh, kadang-kadang ledek-ledek. Ada lagi tuh orang pakai siwak ya. Siwak itu kan sunnah Nabi ya. Kayu ditaruh di sini. Ketika digosok, makan kayu, menghina-hina, Bu. Padahal sunnah Nabi. Kata Nabi, laula an asyukka ala ummati la amartuhum biswak inda kulli shalah. Seandainya tidak meratin umatku, maka akan aku suruh mereka selalu bersiwak ketika mau sholat. Tapi Nabi paham dengan umat, Bu. Jadi sholat siwak itu sunnah. Ada lagi nanti orang di akhir zaman, Pak, ngidupin sunnah Nabi pakai jenggot. Jenggot ini kan sunnah Nabi. Orang jenggotan sunnah Nabi, Pak. Kata Nabi, jenggot itu peliharalah jenggot. Kenapa? Nabi pernah melihat sahabat yang berjenggot, ya. Kanjeng Rasul deloin, ternyata ada bidadari gantungan di jenggot itu. Nah, jadi kalau bojone sampean, laki sampean, suami sampean, ada jenggotnya, jangan dimarahin. Entar nanti ini bidadari ini, ojo nesu, nggak usah marah-marah, nggak usah merajuk. Tapi itulah sunnah Nabi. Orang berjenggot itu kalau dia ngikut sunnah Nabi selama puluhan tahun dia pakai jenggot, pahala sunnah dapat terus. Asalkan ngikutin Nabi loh ya. Jangan jenggot niku ya keren-kerenan, ngikutin Ahmad Dhani, dikepang-kepang. Nah itu tidak dapat pahala sunnah. Kalau ngikutin melawan Kanjeng Rasul, ngikutin dengan Kanjeng Rasul, pahalanya gede. Tapi akhir zaman
orang pakai jenggot, dicurigain orang. Pengen ke Jawa, mulai pulang ke Jawa, pakai jenggot, kemudian ada tas ransel belakangnya, celana agak cingkrang-cingkrang dikit. Ini anak buah Imam Samudra. Padahal anak buah Imam S. Arifin. Itu kadang-kadang curigain orang, Bu, dianggap teroris. Padahal itu sunnah Nabi. Allahu Akbar. Akhir zaman. Tapi bagi orang yang sanggup menjalankan, itulah mendapatkan pahala sunnah. Insya Allah, mudah-mudahan dengan banyaknya kita mendengar sunnah-sunnah Nabi, ajaran Nabi, sedikit banyaknya kita bisa melaksanakan sunnah tersebut. Amin. Allahumma amin. Belum lagi yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Ada 4 amalan yang dikatakan Nabi, nanti di dalam sorga la ghurafan. Ada, kata Nabi, di dalam sorga itu satu ruangan, semacam kamar, bisa dilihat dari dalam orang yang di luar, dalam hadis ini tadi. Dan yang di luar bisa melihat ke dalam, tembus pandang artinya, Pak, bangunan ruangan itu. Semacam kaca ya. Di surga tuh ada nanti. Tapi sekarang ini kayaknya ada orang bikin-bikin begitu, Pak. Rumah serba kaca. Kamar tidur kaca. WC-nya kaca. Jadi kalau nggak ada tirainya, Pak, yang di WC yang lagi buang hajat itu bisa kelihatan. Ada tuh rumah yang serba kaca. Nah di akhirat, di surga tadi yang nggak ada yang ngelihat. Loh, kayak apa kalau bisa dilihat dari luar? Nasib kami, maka bidadarinya banyak. Itu surga kaplingannya punya sampean. Gitu. Ustaz, kalau kami yang hadir ini malam ini berapa ratus nih? Apa dapat kaplingan di surga? Jangan sampean kira kaplingan surga tuh kaleng-kaleng. Surga itu luasnya dijelaskan dalam Al-Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ini kalau pengen tahu luasnya surga berapa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kata Allah, bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, bersegeralah menuju surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya melebihi 7 lapis langit dan bumi. Yuk, ada nggak yang bisa ngukur berapa luas langit dan bumi? Nggak ada yang sanggup. Habis umur, Bu, belum selesai ngukur langit dan bumi. Kecuali Abu Nawas, Bu. Abu Nawas ditantang raja. Abu Nawas, kata raja, kamu bisa nggak ngitung berapa luas, di mana tengah-tengahnya bumi? Kata Abu Nawas, bisa. Bingung. Kalau bisa, dapat hadiah. Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas ambil kayu. Macam begini. Abu Nawas cari-cari. Kata Abu Nawas, di sini, inilah tengah-tengahnya bumi. Kata raja, mustahil. Prak percaya, hitung dewe. Kalau nggak percaya, hitung sendiri. Ujar raja, habis umur kok nggak selesai, dapat hadiah ke Abu Nawas. 7 lapis langit dan bumi ini luas. Surga wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, melebihi surga itu luasnya 7 lapis langit dan bumi. Jadi ojo wedi, gak usah takut nggak kebagian kaplingan. Luas. Lalu Nabi jelaskan, ada sorga yang ruangan tadi bisa dilihat dari dalam, bisa melihat orang yang di luar bisa melihat ke dalam. Artinya satu lambang bangunan yang sangat indah seperti kaca. Lalu ditanya, liman ya Rasulullah? Itu untuk siapa? Wahai Rasul, itu untuk siapa? Kata Nabi, ini nih ajaran Nabi, mudah-mudahan kita bisa ngamalin nih. Yang pertama kata Nabi, liman tobal kalam, buat orang yang kalau berbicara sing api, yang bagus, kalau ngomong ngenakin. Kata, kalau dia
ngomong selalu ada kalimat Allah, kalimatut thayyibah. Kalau dia kesenggol batu, Allahu Akbar. Ya tak? Itu artinya kalimatut thayyibah terus tuh. Kalau dia kagetnya yang baik-baik, latah singape. Kesenggol tiang, astagfirullah. Ketusuk paku, innalillah. Kesenggol suami, alhamdulillah. Nih loh, itu namanya tobal kalam. Ya, perkataan singape. Enggak nyakitin. Kan ada Pak orang yang sekali ngomong nyakitin. Sampai konco niku enggak mau dekat-dekat. Kenapa orang? Enggak mau. Kalau ke situ aku paling 2 menit. Gigitan. Menghindar orang. Paling aku di situ 5 menit pasti tersinggung sudah. Mulutnya tajam. Enggak pernah ngenakin kalau ngomong. Hati-hati. Kalau pengen dapat keindahan surga, yang pertama tobal kalam. Orang yang bagus kalau ngomong. Nabi itu la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi tidak berkata, enggak ngomong, enggak berbuat kecuali sing apik, kecuali ma'ruf. Ma'ruf itu ya yang baik-baik. Bahkan kata Nabi, orang-orang yang senang membahagiakan hati orang, termasuk dengan ucapan memuji orang. Apa kata Nabi? Afdhalul a'mal ba'dal faraid. Paling afdal amalan setelah yang wajib-wajib, idkhalu surur ala akhihil muslim, memasukkan rasa senang di hati saudaranya sesama muslim. Ya kalau kita bisa memuji, puji. Kalau nggak bisa muji, jangan nyaci gitu. Tapi muji juga ya harus benar-benar. Jangan ngada-ngada. Kadang-kadang kan karena saking pengennya muji orang yang mustahil-mustahil. Ujung-ujungnya ada K100. UUD ujung-ujungnya duit. Ada rokok kah? Modus gitu loh. Tobal kalam. Yang kedua kata Nabi, apa yang dapat mendapatkan keindahan surga tadi? Kata Nabi yang kedua, selain tobal kalam, wa at'amat ta'am. Orang yang sering mengasih makan orang. Apalagi orang yang kelaparan, Masya Allah, diberikan makan. Bahkan kalau dia sampai kenyang, sampai itu pahalanya gede. Ngasih makan orang. Sering orang Jumatan sekarang kan ramai itu, Bu. Ada Jumat berkah, ada namanya sijum. Sijum itu nasi Jumat. Rame sekarang nih di masjid-masjid. Apa? Memberi makan orang. Itu termasuk pahala yang gede pahalanya. Yang ketiga, wasalla bil laili wadawamat siam. Dia membiasakan puasa, mendawamkan puasa. Dan yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam. Sering sholat malam. Wasalla bil laili wan nasu niyam. Dia sholat di waktu malam tatkala manusia dalam keadaan tidur. Itu termasuk amal ibadah sing gede. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid malam hari ini kita bisa mengambil intisarinya. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari Allah, mudah-mudahan dapat syafaat dari Rasulullah, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak, jiran, tetangga kita semua, mudah-mudahan bisa mengamalkan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ilman nafi'a. Ya Allah, kami minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat wa amalan mutaqabbala. Ya Rabb, kami minta kepada Engkau amalan yang selalu terima. Ya Allah, wa rizqan wasi'an. Ya Allah, kami minta kepada Engkau rezeki yang luas, halalan yang halal, mubarakah yang diberkahi. Ya Allah, Allahumma tawil a'marana ala ta'atik. Ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam taat ibadah kepada Engkau. Ya Allah, wasahih ajsadana, sehatkan semua batang tubuh jasad kami. Ya Allah, wa wasi' arzaqana, luaskan ya Allah rezeki kami semua. Ya Allah,
halalan yang halal mubarakah yang diberkahi ya Allah. Wasabbit imanana, kokohkan keimanan kami ya Allah. Wa karim akhlaqana, muliakan akhlak tingkah laku kami semua ya Allah. Ka akhlaqi nabiyyika, sebagaimana akhlaknya Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami semua ya Allah min ummati Sayyidina Muhammad, daripada tergolong umat Nabi penghulu kami Sayyidina Muhammad. Wa mutaba'atan lahu, dan jadikan kami orang yang mengikut bagi Nabi kami Muhammad. Zahiran wa batinan, secara zahir dan batin kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Matur suwun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.